Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di zaman seperti ini banyak orang yang mengeluhkan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi, dan banyak di antara kita lupa ada masalah yang sebenarnya itu lebih bahaya daripada masalah-masalah yang ada pada kehidupan kita. Di antara kita ada yang diuji dengan masalah keuangan, di antara kita ada yang diuji oleh Allah dengan masalah kesehatan, di antara kita ada yang diuji oleh Allah dengan masalah ekonomi, di antara kita ada yang diuji oleh Allah dengan masalah berusaha, di antara kita ada yang sehat, ekonomi nyaman, keuangan nyaman, tapi diuji anak yang susah diatur. Di antara kita ada yang diuji dengan mungkin pasangan, suami punya istri yang susah diatur, atau istrinya salihah, suaminya yang kurang ajar. Jadi ada aja ujian-ujian, dan banyak di antara kita itu keluh kesahnya luar biasa. Bahkan di antara kita ini akan terus berdoa minta sama Allah agar dikeluarkan dari masalah itu. Kemana-mana curhat, kemana-mana keluh kesah, kemana-mana minta nasihat, kemana-mana minta masukan dan sebagainya, karena mereka merasa masalah yang sedang mereka hadapi itu masalah yang besar. Padahal di atas itu semuanya ada masalah yang sebenarnya harus lebih kita khawatirkan, Pak. Jadi ada masalah dalam kehidupan kita ini, yang mana masalah ini nanti akan berlarut-larut sampai kita meninggal, bahkan sampai nanti di hari kebangkitan, sampai nanti hari kiamat, itu nanti masalah akan terus menjadi masalah, dan itu akan sampai selama-lamanya kalau enggak kita sadari dari sekarang, dan sehingga kita hindari itu semuanya, sehingga masalah itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diuji miskin, Pak, sabar, masuk surga. Kalau kita diuji sakit, sabar, masuk surga. Kalau kita diuji masalah keuangan, sabar, masuk surga. Kalau kita diuji pasangan, sabar, masuk surga. Apalagi diuji pasangan, Pak. Bapak-bapak punya istri yang gini, Pak. Wah, enak gak, Pak? Wah, istri cerewetnya luar biasa. 50% laki-laki yang kena stroke itu karena istri, Pak. Leres betul, Pak? Leres ya? Jujur ini, Pak. Jadi karena istri, Al-Imam Rifai, pernah dengar, Pak? Thariqah Rifaiyah. Thariqah Rifaiyah itu didirikan oleh seorang imam besar namanya Syekh Ar-Rifai. Syekh Ar-Rifai ini seorang wali besar, mendapatkan makom kewalian yang sangat tinggi. Itu punya istri, Pak, luar biasa. Bukan solihahnya, tapi cerewetnya dan pengerasan. Pokok istri ini prinsipnya suami apa kata saya gitu. Wah, ini kan nggak baik. Pokok kalau istri suami apa kata saya ini repot ini. Bahkan ada seorang istri ngomong, pokok suamiku ada di bawah ketiakku. Ini kan keterlaluan ya. Tapi ada, Pak, kayak gitu. Dan ini dialami oleh seorang imam besar namanya Al-Imam Ar-Rifai. Itu pada suatu hari, ini beliau nggak ada yang tahu kalau istrinya kayak gitu kalau sama beliau. Tahunya ini kalau istrinya kiai, wah bunyainya itu taat gitu ya sama suami, solihah gitu ya. Pokok nurut apa kata suami, ternyata enggak. Ternyata enggak. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya pernah pada suatu ketika ada orang mimpi berjumpa dengan Al-Imam Ar-Rifai ini di surga. Mimpi berjumpa dengan syekh sama guru sama kiai namanya Syekh Ar-Rifai di surga. Dan surganya paling tinggi. Surganya paling tinggi, dan itu mimpi 3 malam berturut-turut. Oh, kalau mimpi diulang-ulang kayak ini berarti ini ilham dari Allah. Allah pengen ngasih tahu ini loh makom kedudukan yang Allah berikan kepada Syekh Ar-Rifai. Akhirnya si murid yang mimpi gurunya yaitu Syekh Ar-Rifai mimpi ketemu di surga yang paling tinggi. 3 malam berturut-turut ini sang murid pengen menyampaikan kepada Syekh Ar-Rifai. Mau masuk rumah ngetok pintu,
tak sengaja melihat Syekh Ar-Rifai itu lagi dimarahi sama istrinya. Kepalanya Pak sampai digini-gini kan. Wah, saya mau contoh nggak enak. Nggak enak Pak, kan nggak enak. Kok gitu. Bayangkan Pak kayak apa? Itu kalau saya, wah lebih baik nyari lagi dah itu. Lah ini masa ibu-ibu pernah Bu gini Bu? Dasar bojo kayak gitu. Dasar suami itu kepalanya digini-gini kan. Muridnya yo marah. Muridnya nggak terima tadi. Mimpinya ketemu Syekh Ar-Rifai di surga. Ternyata istrinya kok kayak gini. Nggak terima Pak, nggak terima. Akhirnya nggak jadi sowan. Pulang lagi ngomong sama teman-temannya, ngumpul, dikumpulkan teman-temannya, dikumpulkan, nanya, kemarin aku tadi datang ke guru, itu aku melihat guru dimarahi habis-habisan sama istrinya, sampai kepalanya didorong-dorong kayak gitu, gak terima. Gimana kalian? Kita gak terima juga. Nah gimana? Ayo kita patungan. Patungan, berapa dulu maharnya Syekh Ar-Rifai ini nikahi si perempuan itu? Sampai gitu Pak. Berapa maharnya? Nanti kita kasihkan ke guru, biar guru itu kembalikan itu maharnya, alias dicerai. Dan uang mahar dikembalikan, dibayar gitu. Dulu berapa? Ini dibayar. Ya, biar enak itu. Biar tenang. Kita nggak terima guru kita diperlakukan seperti itu. Muridnya mundur. Ini istrinya malah kayak gitu. Akhirnya sepakat, ngumpullah uang, itu sejumlah nggak sedikit, jumlahnya besar. Sehingga ini cukup untuk Al-Imam Ar-Rifai menceraikan istrinya dengan dibayar ini, namanya khulu. Nih, ya, artinya nih, nyuruh nanti istrinya minta cerai kepada suami, atau suami ini menceraikan istrinya. Kalau istri yang minta berarti khulu. Ya, kalau ini talak, benar-benar talak, tapi diganti dengan uang nih loh, kasih uang. Akhirnya bawakan uang banyak. Syekh Ar-Rifai nanya, loh ini uang apa? Ngomong sama murid-muridnya. Yang mimpi tadi ngomong, guru ini buat Pian untuk menceraikan istri Pian. Sambil ngendong, semoga istrinya nggak denger gitu ya. Ini uang untuk menceraikan istri. Kemarin mohon maaf saya nggak sengaja melihat Pian dimarahi habis-habisan sama istri, bahkan dijukan. Kami nggak terima, maka kami ini patungan mengumpulkan uang agar engkau bisa ceraikan istri Pian itu. Langsung ketawa nih gurunya. Wahai murid, wahai fulan, ketahuilah, kamu bisa bertemu dengan aku dalam mimpi di surga itu gara-gara aku sabar dengan kelakuan istriku itu. Jadi ini bisa mimpi ketemu di surga 3 malam berturut-turut gara-gara Syekh Ar-Rifai itu sabar menghadapi istri yang seperti itu. Maka selamat bapak-bapak yang istrinya cerewet, sabar aja Pak, insya Allah jadi wali Pak. Sabarnya kita menghadapi ibu-ibu yang seperti itu, menghadapi istri yang seperti itu ngangkat derajat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak ulama-ulama yang jadi wali gara-gara itu. Ada lagi di Yaman itu Syekh Abdurrahman Bajalhaban, sama kayak gitu. Nggak ngerasa jadi wali malah itu. Nggak ngerasa jadi wali besar, ternyata gara-gara sabar sama istrinya. Ya, mungkin di Serdang ada wali yang mastur juga ini. Ya, wali yang nggak ketahuan gara-gara sabar sama istri. Ibu-ibu senang, alhamdulillah ada dukungan. Jadi macam-macam lah ujian.